Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan pencegahan bahaya penggunaannya. Baik, yang pertama adalah penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Mengapa pada malam hari selalu identik dengan kegelapan? Bagian bumi akan mengalami malam apabila posisinya membelakangi matahari, sehingga tidak memperoleh cahaya matahari secara langsung. Bagian bumi yang mengalami malam hari hanya akan memperoleh cahaya dari bulan dan juga bintang. Lemahnya penerangan dari bulan dan bintang mengakibatkan malam menjadi gelap. Sejak ditemukan bola lampu oleh Thomas Alva Edison, malam menjadi waktu yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Salah satunya karena keindahan lampu-lampu yang sekaligus menjadi hiasan pada malam hari. Selain lampu, energi listrik juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai alat hasil teknologi untuk menunjang kehidupan manusia. Coba sebutkan peralatan apa saja sih yang ada di rumahmu dan apa aja manfaat energi listrik sebagai sumber energi utamanya. Nah, sekarang tahukah kamu seberapa besar energi listrik yang digunakan setiap bulan di rumahmu? Bagaimana cara menghitung biaya listrik setiap bulan? Apa kalian tahu? Total biaya listrik setiap bulan yang dibayarkan kepada PLN atau melalui token listrik dihitung sesuai penggunaan energi listrik di rumah kalian melalui KWH meter yang biasa dipasang di rumah. Energi yang telah digunakan tersebut dikalikan dengan tarif dasar listrik yang telah ditentukan. Perhitungan biaya listrik dilakukan dengan mengalihkan energi listrik yang terpakai dengan tarif dasar listrik per kWh. Berikut contohnya. Sebuah lampu dengan daya 10 watt menyala dalam waktu 8 jam selama 30 hari atau 1 bulan. Lampu setiap 1 detik menggunakan energi sebesar 10 joule. Maka selama 30 hari energi total atau W sama dengan P dikali T, di mana P adalah daya dan T adalah waktu. Maka 10 dikali 8 dikali dengan 1 bulan atau 30 hari sama dengan 2400 watt per jam, atau kita jadikan kilowatt per jam jadi 2,4. Nah, jika tarif dasar listriknya sebesar Rp385, maka biayanya yaitu energi total dikali tarif dasar listriknya, maka sebesar Rp924. Selanjutnya, upaya penghematan listrik. Mengapa sih kita perlu menghemat energi listrik? Bukankah energi listrik tidak pernah habis meskipun telah digunakan dari kita kecil hingga sekarang? Setiap 1000 megawatt daya listrik yang diproduksi dari batu bara akan menghasilkan 5,6 juta ton emisi karbon setiap tahunnya. Nah, ternyata tidak hanya menghemat biaya listrik yang terus-menerus naik. Upaya penghematan energi listrik juga dilakukan karena besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Besarnya emisi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batu bara adalah penyumbang terbesar terjadinya global warming. Salah satu upaya untuk menghemat energi listrik adalah dengan menggunakan energi listrik seperlunya atau mengganti peralatan listrik dengan peralatan berdaya yang lebih kecil. Coba perhatikan penggunaan lampu sorot yang dipasang pada kendaraan terbaru. Bandingkan dengan kendaraan yang lama. Apakah ada perbedaannya? Lampu sorot pada mobil-mobil baru
Dan lampu penerangan di rumah cenderung memanfaatkan lampu LED atau Light Emitting Diode daripada lampu bohlam seperti pada kendaraan yang lama. Penggunaan LED dengan daya yang lebih kecil tersebut diharapkan dapat menghemat kebutuhan energi listrik. Sebagai upaya penghematan listrik sekaligus mengurangi dampak dari global warming, kegiatan Earth Hour diadakan WWF atau World Wide Fund for Nature setiap hari Sabtu terakhir bulan Maret. Acara utamanya adalah mematikan lampu dan peralatan listrik selama 1 jam. Kegiatan yang serentak dilakukan di sejumlah negara yang sudah menggunakan listrik ini terbukti mampu menghemat biaya listrik hingga Rp216.600.000. Nah, mengurangi jumlah karbon dioksida hingga sebanyak 267,3 ton. Dan menyelamatkan 267 pohon. Selanjutnya, pernahkah kamu tersengat listrik atau terkena setrum listrik? Pada saat tersengat listrik, mungkin hanya sensasi kejut yang kita rasakan. Namun, peristiwa terparah pada tahun 1997, sebanyak 490 orang meninggal akibat tersengat listrik. Sejak saat itu, berbagai tindak pencegahan dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat kelalaian manusia dalam menggunakan listrik. Berikut ini adalah prosedur aman untuk menggunakan listrik. Pertama adalah mencabut kabel dari stop kontak bila kalian sudah tidak menggunakan peralatan listrik. Kemudian yang kedua, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Kemudian, tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Selalu perhatikan peringatan-peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Memasang sikring dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Kamu harus selalu berhati-hati agar tidak tersengat arus listrik. Darah dan cairan tubuh lainnya merupakan konduktor listrik yang sangat baik. Tetapi kulit yang dalam keadaan kering merupakan isolator bagi arus listrik tersebut. Kondisi kulit yang kering tersebut seperti plastik yang membungkus kabel listrik. Sehingga kulit melindungi tubuh dari arus listrik yang akan masuk ke dalam tubuh. Efek kejutan listrik yang dirasakan tubuh tergantung pada banyaknya arus yang masuk. Nah, berikut adalah tabel dari besar arus dengan efek kejutan listrik pada tubuh manusia. Jika kuat arus listrik dilambangkan dengan ampere, yaitu sebesar 0,0005, maka yang dirasakan adalah geli. Kemudian selanjutnya, jika 0,001, maka sudah terasa nyeri. Selanjutnya, kesulitan bergerak. Kemudian, kesulitan bernafas. Dan yang paling fatal yaitu mengalami serangan jantung. Nah, itu tadi penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.